Oke, halo semua. Disclaimer ya. Isi di dalam video ini sifatnya itu informatif dan edukatif serta hiburan untuk trader yang lagi galau. Karena sering boncos ya. Oke, oke. Oke, tidak ada ajakan untuk membeli, menjual atau memperdagangkan aset karena aset di dalam dunia kripto atau forex itu berisiko tinggi dan fluktuatif serta proses dalam bertransaksinya merupakan keputusan independen ya. Dan ingat, saya nggak ngajak entry loh, serius, sumpah. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa ya untuk follow Telegram kita ya di sini. Nanti di link di deskripsi akan saya kasihkan juga ya. Oke. Nah, di sini saya bagaimana sih beranalisa menggunakan price action, di mana price action itu ada support resistance, supply and demand, mungkin ada yang chart pattern, struktur market, macam-macam. Nah, biasanya kalau saya ngomong beranalisa itu saya akan lebih cenderung lihat tren di TF besar. Di sini saya ngomongnya adalah daily misalnya ya. Saya startnya dari daily. Nah, kalau di daily ini tren kecenderungan adalah naik. Oke, tren kecenderungan adalah naik. Karena kenapa kok naik? Karena tidak ada struktur pembentukan yang namanya lower low. Oke, belum ada struktur pembentukan namanya lower low. Apalagi di sini habis dia itu break, kemungkinan bisa jadi dia bakalan naik. Sementara seperti itu persepsinya. Oke, tidak ada lower low yang artinya daily adalah uptrend. Nah, di sini saya akan fokus pada bagian atas ini dulu. Nah, saya fokus di bagian ujungnya. Nah, di sini saya ambil support dan resisten di high time frame. Oke, support resisten di high time frame. Nah, jadi di sini ada yang namanya resisten daily HTF. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya support daily HTF. Nah, jadi kita ambil ambil dulu yang poin-poin di TF gede. Kenapa? Karena kan kalau kita asumsi ya harga ketika dia terpantul ke area resisten, tujuannya kemana? Tujuannya adalah area support. Supportnya di mana? Di sini batasan adalah ketika harga dari TF daily, dia kemungkinan besar akan cari resisten support di time frame daily. Jadi gerakannya kita batasi. Jadi dari daily ke daily. Contoh di sini, kalau dia udah break, misalnya, sini kan, dia udah break di sini. Nah, setelah dia break, setelah struktur ya, secara struktur. Setelah awal, tujuan harga kan dari resisten, dia akan cari support. Kemudian dia akan cari resisten lagi. Kemudian biasanya dia akan cari support. Nah, tapi nggak semua support itu bakalan akan di apa ya di respect gitu loh, nggak semua, tapi kalau ngomong support resisten itu dia bakalan direspect, cuman kadang lebih kadang nggak sampai. Nah, cuman kan kita tahu trennya, setelah harga dari support resisten daily dia akan turun ke mencari yang namanya support di daily. Nah, kalau kita ngomong 4 jam sama, kalau dia arahnya dari support support 4 jam. Nah, dia break support gitu ya. Dia akan cari support berikutnya di TF 4 jam. Jadi kalau kita ngomong struktur market itu jelas udah dibahas nih struktur market nih. Nah, gini. Ini adalah ngomong daily. Nah, ini ngomong daily. Misal nih. Nah, kalau harga udah harga kan membentuk sebuah resisten, kemudian di break, biasanya dia itu akan mencari support sebelumnya biasanya, meskipun kadang kan seperti ini,
dia langsung lanjut naik. Cuman asumsi kita berpikir dulu deh, simple aja dulu. Kita berpikir simple dulu. Setelah dia di break dari daily, dia akan membentuk high baru. Setelah membentuk high baru, dia turunnya kemana? Turunnya dia cari support gitu loh. Support yang dulu resisten become support. Dia akan mencari itu gitu loh, akan mencari itu. Kalau enggak dia bakal mencari yang area sini. Asumsi kita seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya di sini dia di break, di break kayak gini. Dia di break itu kadang cuma gini doang, Makanya kita butuh low time frame itu yang apa namanya, memastikan harga itu bakalan cuman hanya retest atau dia bakalan langsung nembus. Nah, cuman asumsinya kalau kita ngomong support resisten, harga harga sudah membentuk harga tertinggi, kemudian harga terendah dia break. Tujuannya kemana? Kalau misalnya dia pengen bikin low, nah, low kayak gini. Nah, bisa jadi dia itu tujuannya ke sini, bisa jadi tujuannya itu ke sini. Oke, yang penting kita tahu tujuannya dia bakalan kemana dulu, kayak gitu kan. Nah, contoh yang ada di sini. Oke, kalau kita melihat gerakan ini, tujuannya kemana? Kalau dia sudah membentuk high baru, dia cari support. Ya, cari support. Setelah support ini mampu memantulkan harga, tujuannya kemana? Tujuannya adalah ke resisten. Kalau saya ke resisten. Nah, jadi ke SR, kalau saya lebih ngomong ke SR. Jadi dari SR, dia akan mencari SR, kemudian memantul kemana? Akan mencari SR berikutnya. Di sini saya nggak ngomong apa namanya, harus ditembus, harus di situ. Enggak. Cuma kita perhatikan tujuannya dulu kemana, tujuannya. Nah, kalau kita lihat tujuan seperti ini, berarti di daily-nya itu masih uptrend. Nah, kalau kita ngomong masih uptrend, cuman di sini kan kita melihat masih ranging kalau saya ngomong. Nah, kemudian asumsi kita adalah tujuan ke sini ya. Tujuan adalah ke resisten di daily-nya ya, tujuannya, asumsinya. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama gitu loh, di sini tuh ada area yang agak menurut saya itu asik banget. Bukan asik banget, kayak level, di mana ada dia tuh di break, kan, di break, kemudian dia tersentuh, dapat memantulkan harga, harga terpantul di break. Yang dulunya dia adalah support jadi resisten di sini. Kemudian di retest, ditembus, di sini jadi support. Nah, ini merupakan area key level kalau saya ngomong. Kalau misalnya saya ambil di sini aja, berarti kan resisten become support. Tapi di sini area key level, kenapa? Karena ada area support jadi resisten, resisten jadi support. Ini asumsinya kalau saya yang sebutnya itu adalah area key level. Nah, key level. Nah, terkadang kalau saya ngomong support resisten itu kadang itu ya seringnya kalau saya ngomong. Contoh di sini. Saya tarik nih. Nah, kadang dia nggak kesentuh. Ya kan? Kadang dia ditembus. Kadang dia pas. Cuman kalau saya ngomong itu jangan diperdebatkan. Yang terpenting kita tahu arahnya kemana, arahnya mau kemana. Yang penting kan itu. Oke. Nah, kita udah nemu nih. Ada resisten daily, ada support daily. Dan juga ada, kalau saya terkadang sih ada beberapa trader itu yang dia itu blok kayak gini. Nah, blocking area key level. Jadi kenapa kok blocking di sini ya? Bisa jadi ini merupakan area decision point kita gitu. Ada decision point. Di sini kita menunggu harga itu mau ngapain. Nah, bisa jadi harga itu dia bakalan naik, lanjutin, atau bisa jadi dia harga bakalan break, retest, dan lanjut. Nah, gitu. Kita poinnya di sini. Nah, kalau kita sudah menemukan hal ini, baru kita cek di low time frame-nya. Terkadang ada beberapa trader itu yang narik garisnya itu kayak gini. Ditarik lagi. Oke. Terus kadang yang kecil-kecil gini ditarik lagi. Oke. Ini kadang membuat kita itu bingung. Paling tidak kita ambil poin-poinnya dulu.
kita ambil poin-poinnya dulu. Jadi kita selesaikan yang ada di sini dulu. Kita selesaikan yang ada di sini dulu. Kalau misalnya ada konfirmasi data tembus, baru kita cari SR selanjutnya. Kalau saya ngomong yang terdekat, oke lah. Di sini boleh kalau saya ngomong terdekat. Yang terdekat di sini, oke lah. Di sini yang terdekat. Masih oke. Tetapi jangan terlalu banyak garis, nanti bikin teman-teman itu bakalan jadi bingung. Nah, kalau kita lihat tren ini naik, ada tambahan sih. Kalau saya ngomong support resistance kan nggak hanya garis lurus, garis miring kayak gini kan juga ya bisa. Nah, ini dikatakan sebagai trend line yang menunjukkan bahwa harga itu masih kecenderungan naik. Oke, harga masih kecenderungan naik di sini. Jadi kita harus mengerti tentang tren dan batasan-batasan harga, dan harga itu bakalan ngapain. Di sini lebih cenderung saya menjelaskan tentang price actionnya, aksi harganya. Oke. Nah, kita pastikan di sini, kita pastikan di time frame kecil. Setelah di daily ketemu, kita pastikan di time frame kecil. Nah, jadi kalau kita ngomong di time frame kecil itu pasti bakalan bingung gitu loh. Harga kemana sih katanya uptrend, tapi kok begitu di TF kecil itu trennya ini turun nih, trennya ini turun nih. Ya, kenaikan di time frame besar. Ya, kenaikan di time frame besar. Kalau misalnya ada penurunan harga di TF kecil kayak gini, itu disebut dengan koreksi. Disebut dengan koreksi. Kalau kita masuk di TF 4 jamnya ya, kalau kita lihat nih di sini. Ini di break. Ini di break. Nah, cuma kalau saya ini biasanya saya hilangkan dulu. Saya cuma ambil poinnya ada di sini. Ambil poinnya simpelnya aja. Nah, kenapa? Kalau support resisten